dia harus mengutip 12 filsuf, 12 ahli-ahli ya kan, dikutip sampai berhalaman-halaman, baru kemudian si mahasiswa beropini, berpendapat satu kalimat. Dalam kesimpulannya. Sahabat Bentara, kembali lagi kita dalam podcast Bentara Budaya, perbincangan yang sangat menarik bersama Mas Butet Kartarajasa. Ini adalah segmen ketiga dan kita lanjut ya Mas. Yeah. Tadi ada pancingan yang saya kira penting untuk dilanjutkan soal bagaimana kita menyikapi batas-batas antara dunia seni atau dengan dunia-dunia yang lain. Karena kan kelihatannya ya Mas Butet itu seperti kayak luas aja gitu loh, melompati semua batas-batas itu. Karena tesis saya, setelah mencapai usia yang semakin menua ini, Iya. itu di dalam seni sebenarnya tidak ada batas teritori, nggak ada pagarnya. Semua seni itu saling berrelasi, saling berhubungan. Saya membuktikan itu semua. Saya jadi penulis karena saya main teater. Saya main teater karena saya main seni rupa. Terus saya mengenal manajemen seni karena saya mengenal tiga ini. Oke. Jadi selalu menciptakan ruang-ruang baru yang saling bersinggungan, beririsan, dan akhirnya ya nggak ada batas. Ketika tempo hari saya pameran lukisan tahun 2017 ya, saya pameran tunggal pertama. Saya ditanya di wawancara wartawan, Mas Butet itu karena sudah nggak laku main teater, lalu melukis ya? Nggak laku main teater. Saya masih main teater. Terus bahkan si wartawan bertanya, berarti Mas Butet mengkhianati teater ya? Walah. Cara berpikirnya itu karena berpikir yang terkotak-kotak tadi. Iya. Kok mengkhianati? Lalu saya itu sebelum main teater, saya itu sekolah seni rupa kok. Iya. Jadi kalau saya main sekarang pameran lukisan, di mana letak kekeliruan saya? Dan dari seni rupaku pun sangat terpengaruh tradisi berteaterku di dalam memanajemen, mendesain produksi segala macam itu pakai logika orang main teater gitu loh. Iya. Lalu ide-ide saya temukan dari dunia teater saya visualkan. Iya. Jadi itu saling bersinggungan. Jadi nggak ada batas teritori itu menurut saya. Itu kan yang Mas dapat dalam pengalaman hidup sebenarnya kan, yang tidak mungkin dialami oleh mungkin kebanyakan orang sebenarnya, atau gimana? Ya kita kan harus punya daya kritis. Baik. Saya sekolah formal seni rupa. Iya. Nah ini penyakit sekolahan itu terlalu mempertuhankan kitab, mempertuhankan teori, pikiran orang lain. Baik. Itu disangkanya Tuhan yang tidak boleh disentuh, nggak boleh ditafsir, nggak boleh diubah-ubah. Kalau sama teori itu nyembah-nyembah, saya nggak mau. Pendidikan kita itu mengkotakkan ilmu hanya sebenarnya itu cara praktis mereka untuk proses pembelajaran. Sebagai proses ya, bukan untuk eksekusi di dalam hidup. Iya. Disitulah kita belajar teori tentang seni rupa A sampai Z. Ya. Makanya sekolah seni rupa. Ya. Nanti sekolah teater itu juga belajar teori A sampai Z. Itu bekal, bukan Tuhan. Kita boleh mencuekin seluruh teori-teori itu kalau kita sudah confident dan mempercayai. Termasuk orang menulis skripsi. Itu orang cuma, mahasiswa itu diminta untuk beropini 1-2 kalimat. Baik. Tapi untuk beropini sependek itu, dia harus mengutip 12 filsuf, 12 ahli-ahli ya kan, dikutip sampai berhalaman-halaman, baru kemudian si mahasiswa beropini, berpendapat satu kalimat. Dalam kesimpulannya. Benar. Benar nggak? Benar, itu sering terjadi. Baik. Nah ini kan seperti si anak ini, dibikin tidak confident, tidak percaya diri.
Bayangkan hanya untuk berpendapat satu kalimat kok harus berlandaskan teori sebegitu rupa. Itu sebenarnya harus dipahami sebagai pembelajaran kita berargumentasi. Pembelajaran kita punya argumentasi. Itu di situ letaknya. Bukan untuk menuhankan teoretisi itu bukan. Dalam pandangan saya ya, mungkin keliru. Tapi saya menganggap enggak. Orang itu di dalam pertarungan hidup ini harus confident. Ya. Meyakini kebenaran yang kuyakini, yang sumbernya ku dapat dari mana-mana. Bukan hanya dari teoretisi, tapi mungkin juga dari praktisi-praktisi yang tidak punya gelar akademik. Petani-petani, pekerja keras, kuli-kuli. Bayangkan itu, para petani bisa membaca cuaca, membaca musim. Gila nggak? Dia nggak punya gelar akademik loh. Itu tetap manusia-manusia yang bernilai, yang harus kita pedulikan, kita serap ilmunya. Jadi, ketika kita di dalam bergerak ke depan, menempuh aneka pertarungan di dalam hidup ini, jangan sibuk hanya dengan pangkat-pangkat akademik, tapi kita harus harus pede, percaya diri. Ini sebuah pengetahuan yang oke, kita uji. Iya. Kalau keliru ya tinggal mengaku sebagai kekeliruan. Iya, Lalu manusiawi. kita mendapatkan pembelajaran dari yang benar. Betul. Kata orang-orang beragama itu, manusia itu kan tempatnya keliru dan khilaf. Iya. Enteng kan kalau mikirnya gitu. Saya pun kalau keliru, tinggal minta maaf. Tapi kalau saya tidak keliru dipaksa minta maaf, ya nanti dulu. Saya tidak melakukan kesalahan kok disuruh minta maaf. Oke. Tapi kalau saya keliru, saya akan membelajarkan, Ya. menemukan pembelajaran dari kekeliruan itu. ya. Itu ilmu. Betul, betul. Itu kesadaran penting bahwa ya kita menyadari hidup itu beragam, lintas sifatnya, dan kita perlu belajar dari mana-mana kan? Dan terbatas. Kalau kita, Iya, itu manusia yang terbatas. Baik. siap keliru, Betul. siap tidak tepat. Iya. Dan kalau keliru dan tidak tepat, gampang mengoreksi, Iya. self-kritik, minta maaf. Ya, omong-omong soal kritik, nah ini satu lagi yang menarik dari Mas Butet kan adalah ya melintas batas termasuk ke bidang-bidang yang sifatnya beririsan dengan kekuasaan, beririsan dengan politik, dan Mas Butet seringkali juga melontarkan kritik, ya kan? Meskipun kelihatannya dekat, tapi juga tetap melontarkan kritik. Walau juga orang luar mungkin melihat ngapain toh sebagai seniman kok deket-deket dengan dunia kayak gitu. Nah itu Mas Butet gimana pendapatnya? Ya, itu kan kita sebenarnya di dalam hidup ini, bermasyarakat ini, itu kan kita berrelasi Iya, dengan siapapun. iya, Berrelasi itu bisa dengan antar sesama pekerja seni, sesama pekerja kebudayaan, aktivis sosial, para akademisi, semua, termasuk birokrat. birokrat. Instrumen-instrumen kekuasaan, polisi, tentara, jaksa, hakim, politisi, orang-orang partai. Ini semua adalah realitas kekayaan masyarakat kita dan kita siap terkoneksi semuanya. Oke. Ini satu ruang pergaulan yang unlimited. Saya bisa kemana-mana. Iya, Dalam rangka untuk memperkaya pengetahuan saya. baik, Tidak aja di tempurung saya. baik, baik. Akibatnya ya saya bersinggungan dengan siapapun. Iya, Yang memberangkati saya modalnya adalah daya kritis. Dan saya memanfaatkan semua tadi untuk kepentingan tempurungku. Tempurungku adalah kebudayaan dan kesenian. Kalau ini tidak terganggu, ini diuntungkan, ya berarti benar. Misalnya, contoh sederhana. Tempurung kesenian kebudayaan itu selalu nomor terakhir diurus oleh negara. Misalnya CSR, BUMN. Dia mengartikan CSR untuk pendidikan. Umumnya CSR mengartikan pendidikan itu adalah sekolah resmi, oke, sekolah formal ya. Formal. Betul. Betul. urusan akademik. Iya. SD sampai perguruan tinggi, itu namanya pendidikan. Iya.
Padahal kita tahu di dunia kebudayaan tempurung saya ini sangat pendidikan ini. Nilai-nilai hidup kita dididik di situ. Konfidensi. Segala hal. Sampai hal-hal teknis spesifik. Pendidikan teater, pendidikan budi pekerti ada di tempurung kebudayaan ini. Apakah ini pernah disantuni oleh CSR-nya negara ini? Nggak pernah. Maka saya berjuang. Berjuang mengetuk-ngetuk pintu para pemilik kebijakan yang bisa menggulirkan CSR itu untuk dunia kebudayaan. Ini perlu dibantu dong. Ini yang kekuasaan. Supaya mereka bisa berperhatian untuk mewujudkan ide-ide saya tidak boleh a priori kepada instrumen negara ini. Entah itu kepolisian, entah itu militer misalnya. Saya tetap bergaul dengan mereka. Saya nguwongke. Orang Jawa itu dalam berrelasi itu harus saling nguwongke. Saya seniman itu sangat senang ketika saya diuwongke, dianggap manusia oleh yang lain. Birokrat menghargai saya itu, birokrat sedang nguwongke saya. Tentara, polisi menyapa saya dengan penuh sopan santun. Itu mereka nguwongke aku. Begitupun sebaliknya. Saya kalau ingin berdialog dengan mereka, pertama-tama adalah saya nguwongke mereka. Saya tahu banyak kawan-kawanku seniman, aktivis sosial, yang kepada instrumen-instrumen yang ku bilang tadi itu jijik. Melihat pun tidak. Melihat pun nggak mau. Lalu menganggap kalau udah berdialog dengan mereka, kamu sedang ngelendot kekuasaan ya, sedang menjilat ya. Saya tidak pernah merasa menjilat, saya cuma nguwongke. Nguwongke itu nilai hidup dalam relationship yang penting. Karena kita kan juga senang kalau diuwongke. Tapi kalau kita direndahkan kan kita marah. Saya tidak ingin diperlakukan seperti itu, maka saya tidak ingin hal yang serupa. Saya nguwongke mereka. Sehingga apa? Kalau saya nguwongke mereka, entah birokrat, entah instrumen kekuasaan, kita bisa duduk dalam posisi yang setara, bisa berdialog, bisa tukar pikiran, dan bisa menemukan solusi dengan baik. Nyatanya, ya beberapa teman saya tahu, ini semua kulakukan tidak untuk kepentingan pribadiku, untuk saya share kepada tempurungku, kawan-kawanku, ya penyair, ya perupa, pemain teater, siapapun. Tapi saya tidak bisa dong kemudian jadi sinterklas. Semua orang datang kepada saya, nggak bisa. Saya bukan sinterklas. Iya toh? Nggak bisa. Semua datang kepada Mas Butet, mohon matamu. Segala pertolongan. Nggak bisa, saya bukan itu. Saya hanya memberikan cara berpikir. Yang egaliter. Ini nggak egaliter menurut saya. Tanpa saya harus merendah-rendahkan, membungkuk-bungkuk, enggak. Saya ketemu menteri dalam posisi yang saya merasa setara. Kepada presiden misalnya saya ketemu, saya bisa berdialog. Mereka juga orang kok. Dia kan bukan nabi. Orang yang bisa diajak dialog, diajak tukar pikiran. Kalau pikiran saya diterima, kenapa tidak? Itu tidak untuk diriku pribadi, tapi untuk tempurung wilayahku di ranah kebudayaan itu. Tapi orang tetap, kalau memang modalnya udah benci, iri, saya tetap dikutuk, disalahpahami. Butet itu penjilat, Butet itu pengkhianat, Butet itu ngelendot kekuasaan. Saya cuma senyum-senyum saja. Hanya bisa senyum-senyum. Mau apa? Mau apa lagi? Modalnya sudah nggak sehat. Oke. Mas, mungkin ini pertanyaan penutup. Setelah semua proses yang Mas alami, terutama juga terakhir Mas, dengan secara luar biasa, secara ajaib, mengejutkan, sembuh dari sakit. Yang kita semua, terus terang semua pasti panik, semua pasti menaruh perhatian yang mendalam soal kondisinya Mas Butet. Apa refleksi yang bisa Mas Butet bagikan setelah kejadian yang tahun lalu terjadi itu, yang ketika Mas tiba-tiba limbung dan itu? Saya sejak
saya merasa mendapat mukjizat itu saya cuma berpendapat ini saya reborn, kelahiran kembali, hidup kembali. Maka saya harus belajar ngerem keserakahan saya. Saya sebagai seniman, sebagai manusia biasa itu punya naluri purba bernama kerakusan, keserakahan. Keserakahan itu tidak hanya dalam arti finance yang fisik, materi itu enggak. Termasuk keserakahan eksistensi. Tulisan Mas, dahaga tepuk tangan. Ya. Itu ada. Ya, di situ saya itu merefleksi diri saya sebenarnya, self kritik juga. Saya ingin ngerem keserakahan itu. Saya sebagai aktor merasa pernah ditepuk tangan nih, sudah cukup. Belajar tahu batas. Saya rem semua. After ini adalah perjalanan spiritual. Baik. Saya bekerja tidak semata-mata untuk mewadahi ego personal saya sebagai seniman. Saya cuma ingin berekspresi, merefleksikan pikiran-pikiran saya melalui tulisan, melalui visual, seni lukis, melalui performing art, seni pertunjukan. Itu aja. Karena seluruh infrastruktur ini pada aspek manajemen, saya sudah mempunyai kader-kader underline saya yang mengenal metode-metode saya, yang menyupport seluruh keinginan-keinginan saya. Jadi saya akan hidup ini tinggal saya nikmati, tapi saya akan tetap berekspresi, menulis, melukis maupun performance. Itu aja. Jadi dalam waktu dekat ada sesuatu yang Mas Butet bagikan dong lewat karya. Saya sekarang saya sudah janjian sama Kompas. Untuk saya paling nggak sebulan sekali akan menulis di halaman opini. Itu kan mendisiplin saya untuk berpikir, untuk kemudian menulis yang ya dengan gaya seperti itulah kayak tulisan saya. Saya ingin melukis, saya sudah punya planning. Tahun 2024 bulan April saya akan pameran tunggal di Galeri Nasional misalnya. Saya sudah menyiapkan diri. Jadi ini saya punya desain produksi. Tahun ini bulan ini saya akan konsentrasi melukis keramik misalnya. Ini melukis kanvas. Bulan ini ngapain? Bulan ini saya main teater. Bulan ini saya ngapain lagi? Terus saya sudah punya planning untuk mewadahi ruang-ruang ekspresi saya. Semua dengan planning yang baik. Saya tinggal mengajak adik-adik generasi saya, kamu jadi tim tata kelola untuk urusanku yang ini. Urusanku yang ini. Jadi saya membagi pengetahuan. Gitu. Baik. Ini terima kasih banyak Mas Butet. Kita ngobrol bukan hanya menyerap pengetahuan, tapi juga menyerap energinya Mas Butet. Yang seolah-olah memang terus berdaya hidup. Itu. Terima kasih Mas Butet untuk obrolan kita. Mudah-mudahan Mas Butet sehat selalu berkah, selalu penuh karunia, dan kita bisa gayeng bersama-sama. Terima kasih sudah berkenan saya bohongi. Siap. Sahabat Bentara, inilah akhir dari perbincangan kita bersama Mas Butet. Saya Made Purnama dan Mas Butet Kartarajasa undur diri. Sampai bertemu dalam seri podcast Bentara Budaya selanjutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel Bentara Budaya, serta nyalakan lonceng notifikasinya ya.